sempet ini Pak Ustadz, sempet berdoa gitu ya dalam hati. Ya Tuhan, kalau ini saya durhaka sama Engkau, sama suami saya, sama orang tua gitu, bikin saya nggak sampai tempatnya gitu. Terus saya masih pukul-pukul pipi saya gitu Pak Ustadz. Saya lagi kenapa sih? Saya kenapa gitu? Benar-benar nggak tahu gitu ya. Perasaan saat itu tuh seperti itu gitu ya. Saya kecelakaan pun gak apa-apa deh kalau sebenarnya Tuhan marah nih kalau abis ini saya seperti ini gitu. Saya pikir gitu, ambil aja nyawa saya Tuhan gitu. Doa jelek ya gitu ya istilahnya gitu ya. Cuman ya itu tadi ya, alhamdulillah ya gak dikabulkan Allah kan ya seperti itu. Saya sampai Pak Ustadz, janji jam 9 kurang 10 sampai di sekretariat MCI Jakarta Barat. Nah waktu sampai ustazahnya kaget. Astagfirullahaladzim, saya lupa cancel. Jadi hari itu tuh mulai semua masjid apa segala macam kan lockdown Pak Ustadz, nggak terima tamu. Beliau juga udah sepuh gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa beliau juga, oh yaudah nggak apa-apa, saya pikir gitu ya kalau nggak jadi. Tapi beliau bilang, yaudah nggak apa-apa, saya yang salah, saya yang belum cancel gitu kan appointmentnya. Jadi akhirnya saya masuk, baru duduk sebentar, ada lagi tamu di luar ya, dibilang mau ngaji, udah mualaf, mau ngaji di situ. Itu udah di cancel semua, mereka udah reschedule semua waktu saat itu. Akhirnya beliau lanjutkan lagi sama saya, beliau nggak nanya status saya apa gitu ya, termasuk juga yang teman saya itu kan pesan sama saya, kalau misalnya nanti ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya, nggak usah dilanjutin katanya. Kalau nanti ustazahnya nggak ngomongin tauhid, nggak ngajarin tauhid untuk yang pertama kali, juga nggak usah dilanjutin. Pokoknya semuanya harus balik lagi ke Al-Quran, hadis gitu. Kemudian betul itu yang terjadi gitu ya. Beliau nggak tanya status saya udah menikah atau belum, terus nggak menjelekkan agama saya sebelumnya. Yang beliau sampaikan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam itu yang saya ingat gitu. Dan itu di situ air mata saya tuh ngalir terus Pak Ustadz sampai azan zuhur. Beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya, menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu ya. Disampaikan tentang tauhid itu masuk banget gitu di saya gitu ya. Nggak bisa Allah tuh disamakan dengan makhluk gitu. Kalau masih bergantung pada sesuatu, seseorang untuk hadir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu ya, gitu kan. Kan itu sama dengan manusia gitu berarti kan. Seperti itu. Jadi bisa, oh iya ini Allah yang benar, ini yang benar, ini yang benar gitu ya, di dalam hati saya gitu terus gitu. Lalu pas azan itu beliau bilang, ya udah seperti itu gitu. Sekarang Dokter Raisa mau seperti apa? Ya udah Bunda, saya belajar dulu, saya bilang. Oh ya boleh belajar di sini, sholat, ngaji. Tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan, belum dapat pahala katanya gitu. Oh iya, kenapa? Bunda, saya bilangnya Bunda. Iya, kenapa Bunda? Saya bilang gitu kan. Oh iya, kan belum syahadat. Oh iya, apa isinya syahadat Bunda? Percaya Allah itu esa gitu kan. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat. Waktu itu tuh as simple as that gitu. Jadi nggak kepikiran konsekuensinya setelah ini apa gitu. Beliau hanya ngambilin gamis, ngambilin kerudung gitu ya. Saya udah dituntun syahadat gitu. Masya Allah gitu ya. Surat belum dikasih Pak Ustadz karena katanya di sini itu dikasih surat kalau sudah bisa masuk baca Al-Quran An-Naba katanya gitu kan. Jadi ditahan suratnya gitu. Karena biasa sering kadang ada mualaf tuh hanya surat terus buat menikah gitu, atau dan sebagainya gitu. Jadi kita ditahan untuk sampai bisa ngaji dulu gitu. Terus pulang tuh dengan bekal nggak tahu. Ya udah nanti pulang mandi besar, sudah dikenakan kewajiban sholat ya gitu. Cuma pesannya cuma seperti itu gitu. Nah jadi saya pulang saat itu nggak dipesenin ya, belum dipesenin kalau abis ini kamu tuh haram sama suami karena kan non muslim gitu, nggak ada sama sekali.
Saya pulang, cuman yang saya tahu saya harus beli mukena supaya asar saya bisa sholat gitu. Saya pulang mandi besar, sholat asar saya itu dituntun sama YouTube Pak Ustadz. Saya pilih yang apa namanya, yang anak-anak, yang iftitahnya pendek, yang bacaannya pelan-pelan kayak gitu ya. Jadi YouTube tuh HP tuh saya taruh kayak jadi imam, saya belakangnya ikutin gitu. Gak tahu ya itu diterima apa enggak sama Allah gitu. Cuman saat itu yang saya tahu sih, hati saya benar-benar bergantung banget sama Allah ya gitu. Dan dalam kondisi sembunyi-sembunyi, itu rumah nih CCTV semua gitu Pak Ustadz. Sampai saya nyari yang blind spotnya tuh di mana gitu, biar nggak kelihatan di CCTV gitu kan. Karena kan saya saya tuh bilang sama Allah, ya Allah, saya ketahuan kalau saya udah baca seluruh isi Al-Quran, ya Allah, saya bilang gitu, izinkan saya ketahuannya setelah itu, karena saya bukan takut, tapi saya nggak mau nanti saya jawab salah tentang Islam, terus saya jelekkan Islam, saya pikir gitu. Terus jadi alhamdulillah itu saya setiap habis sholat tuh, selesai sholat yang satu, saya alhamdulillah ya Allah bisa sholat asar, mudahkan ya Allah bisa maghrib, gitu terus Pak Ustadz. Jadi sebelum azan tuh saya udah wudu. Nanti pas azan kan harusnya kita nunggu azan dulu baru sholat. Saya pas azan itu justru saya sholat, karena saya untuk mengelabui suara itu kan masang YouTube itu. Jadi saya sholatnya justru pas azan gitu. Pokoknya sebenarnya banyak kekurangan sih saat itu. Cuman saya sampai hari ini tuh masih sering membandingkan gitu ya, kualitas sholat saya dengan sholat saya saat itu gitu ya. Dalam kondisi sempit dengan kondisi lapang sekarang, apa hati saya lebih berpaut sama Allah saat itu gitu ya. Dengan mungkin bacaan gerakannya jauh dari sempurna gitu ya, dari syariat gitu dan sebagainya, tapi saat itu yang saya rasakan betul seperti itu gitu ya, begitu bergantung itu pada Allah gitu, sampai kalau ketahuan sampai saya ada apa-apa ya udah gitu, yang penting saya mati dalam keadaan Islam gitu. Saat itu berpikir seperti itu. Dan betul juga yang tadi saya bilang, ya Allah saya ketahuannya nanti setelah khatam Quran gitu ya. Betul, nggak lama setelah itu, bulan Maret kan, kemudian nggak lama masuk Ramadan, minggu ketiga itu saya alhamdulillah selesai terjemahannya Pak Ustadz, belum bisa baca Arabnya kan, itu selesai gitu. Yang anehnya itu, saya biasanya kalau baca apa-apa tuh dikit-dikit tuh berhenti nanya gitu ya, apa ini maksudnya, kenapa begini gitu. Itu alhamdulillah gitu, nggak terasa baca Al-Quran itu saat itu. Saya ingat betul, mungkin orang suka tanya, kenapa sih setiap cerita bilangnya juz 27? Memang saya menyadarinya waktu saya pas di juz 27 gitu ya. Kok saya dari tadi belum nanya gitu ya. Kok belum ada yang saya ragukan gitu rasanya gitu ya. Nggak ada yang diragukan gitu saat itu, yang ada makin oh ya seperti ini, Masya Allah ya, kalau di dalam Al-Quran tuh nggak ada satupun menjelekkan Nabi gitu ya dan Rasul gitu, semua dimuliakan. Even Nabi Isa, saya pikir mungkin umat Islam nggak terlalu memuliakan gitu ya, saya pikir waktu sebelumnya gitu ya, Masya Allah gitu ya, justru saya merasa Nabi Isa dimuliakan gitu. Jadi di situ setiap ketemu ayat tentang Nabi Isa tuh saya malah jadi highlightnya gitu ya, Masya Allah ternyata Nabi Isa pernah ditanya sama Allah juga gitu kan, apakah engkau dan ibumu yang menyuruh orang-orang ini untuk menyembah ya kan selain Allah gitu kepada mereka. Terus Nabi Isa malah jawab, Maha suci engkau ya Allah, kalau emang aku melakukannya pasti engkau lebih tahu gitu kan gitu. Jadi oh iya ya gitu kan, itu jadi Masya Allah gitu, kalau memang Islam tuh ya agama para nabi gitu. Yang saya pikir nabi-nabi yang saya tahu sebelumnya itu bukan Islam, itu ternyata mereka sholat gitu. itu sih Pak Ustadz yang mungkin sampai situ dulu ya Pak Ustadz, karena lebih panjang sampai akhirnya bersyahadat dan mencoba itu ya Pak Ustadz, sholat dan baca Al-Quran panjang, maaf. Insya Allah nih ceritanya ya, alhamdulillah ini kita bisa tahu nih ternyata karena memang seorang dokter ya, dokter Karissa, jadi memang yang ilmunya itu sainsnya kuat, jadi mungkin Allah memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya itu ya dari yang beliau geluti sehari-hari. Nah dari ya sainsnya, terus dari mempelajari kan jarang kan ya dokter ya, kalau saya lihat ya untuk mu'alaf itu yang memang seperti kayak dokter nih, benar-benar meneliti
oh ternyata syariat Islam itu seperti ini. Bahkan walaupun belum Islam tapi ngepoi Islam, yang awalnya skeptis terhadap Islam, alhamdulillah diberikan gambaran oleh Allah dengan cara mungkin tadi pandemi dulu ya. Nah, dengan pandemi dulu terus kepo ya karena dokter ya mungkin. Tapi mungkin juga banyak ya dok ya mungkin ya yang akhirnya mungkin ya yang muslim juga akhirnya makin taat karena corona, karena wah ternyata syariat Islam itu oleh Allah sudah didesain semodern ini. Nah, bahkan kan dulu syariatnya dari 1400 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad, tapi ternyata masih ya bisa untuk sekarang, untuk bahkan nanti sampai akhir zaman. Nah, itulah ini mungkin sangat menginspirasi ya bagi teman-teman di sini, bagi sahabat Mu'alaf TV. Nah, bagi yang para muslim nih juga kita nggak boleh kalah nih dengan Dokter Karissa nih, karena beliau saja ngepoin loh walaupun belum muslim dulu untuk hikmah-hikmahnya serta khasiat-khasiatnya, nah gerakan-gerakan sholat dan sebagainya. Nah tadi sampai syahadat ya dokter ya, berarti tadi waktu syahadat itu memang dalam artian sudah mulai mantap ya untuk masuk Islam, dan tadi juga sudah proses belajar. Dan ya tadi ya ada embel-embel nggak ada pahalanya kalau ini, terus akhirnya dituntun syahadat. Nah kalau perasaannya ketika ikrar syahadat itu gimana tuh dokter waktu itu? Ya, jadi waktu itu Pak Ustadz, mungkin kalau orang berpikir masa sih cuma dijelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam tuh langsung mantap gitu ya. Tapi kalau ditanya ke saya sekarang gitu, dengan setelah yang semua saya lewati ya, ujian-ujian setelahnya itu, kalau ditanya apa yang bikin kuat, ya justru karena keyakinan pada tauhid itu ya Pak Ustadz, yang nggak ada tandingannya gitu. Yang saya pikir sebenarnya kan tauhid itu memang ya alasan Allah mengutus semua nabi dan rasul gitu ya dari zaman dulu, dan hanya ketika Islam jadi syariatnya semua lebih sempurna gitu. Tapi kenapa Allah sampai selalu kirim utusan, kirim nabi, rasul gitu kan karena tauhid gitu. Jadi akhirnya kalau bisa dibilang ya itu kenapa ini di Al-Quran bilang kita berpegang pada tali agama Allah gitu ya. Kenapa tauhid ini tuh seperti akar seperti pohon gitu ya, kalau dibilang gitu, kalau akarnya makin kuat ya insya Allah gitu ya nanti pohonnya makin berbuah dan sebagainya. Yang saya rasakan betul justru memang tauhidnya itu Pak Ustadz. Jadi waktu berikrar itu ya semantap itu gitu, walaupun dengan kesannya lu pengen banget pahala gitu ya, sampai nggak mau rugi banget tuh, sampai ya udah syahadat aja gitu ya. Tapi hari itu bener-bener bulat banget gitu ya. Saya udah berpikir no turning back gitu ya, no turning back, bukan yang main. Nanti kalau ada sesuatu, ada masalah, atau saya menemukan kecewa dengan Islam gitu dan sebagainya, mungkin saya bisa balik lagi gitu. Saat itu enggak, kayak cuman iya, saya mau balik kepada Allah yang benar, Allah yang menciptakan saya gitu ya, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat nanti gitu ya gitu. Jadi waktu itu udah bener-bener cuman Allah aja gitu waktu itu. Apapun konsekuensi di depan, harga yang harus saya bayar ya udah gitu. Waktu yang ada di dalam hati semua itu gitu, karena belum tahu tuh Pak Ustadz yang dibilang tadi nanti harus itu oleh orang lain malah yang menyampaikan. Saya nggak, dan saat itu saya juga nggak berpikir wah kemarin berarti Bu Ustazahnya jebak saya ini gitu. Beliau nggak jebak juga sih, kan beliau nggak nanya ya saya udah punya suami atau belum gitu kan. Jadi nah alhamdulillahnya saya nggak berpikir gitu sama sekali gitu. Ketika saya itu hari Ahad ya berarti saya syahadat, saya itu dikasih tahu saya hari Rabu itu kan mulai ada WFH, WFO ya, baru masuk kantor lagi tuh hari Rabu. Itu saya, waduh, saya nggak mungkin nyalain YouTube di masjid kan ya, kalau misalnya atau musola di kantor gitu kan, karena nggak mungkin kan, karena belum bisa sholat itu. Berarti saya harus sholat jamaah nggak bisa sama yang laki kan, harus sama yang perempuan gitu. Jadi saya cerita lagi sama satu orang teman perempuan, tujuannya tadi untuk punya teman sholat jamaah gitu kan. Terus saya cari tuh teman kantor siapa ya yang sama ngelihat solehannya segampang yang jilbabnya paling panjang.
Saya jarang gitu ya hubungan sama beliau sampai saya, "Bu, boleh nggak ngobrol sebentar?" Di musola lagi ngomongnya, di musola gitu kan, mungkin si ibu juga berpikir Belum aneh banget tahu. dokter Karisa di musola gitu. Terus waktu di musola saya bilang, "Bu, Ahad kemarin saya syahadat." Allahu Akbar gitu beliau sama terus langsung nangis gitu. Terus habis nangis tapi begini, "Dokter Karisa mikir nggak sih?" katanya gitu. "Habis ini mau apa gitu? Anak-anak gimana?" Seperti itu. Terus tahu nggak? Sejak kemarin Dokter Karisa bersyahadat, Dokter Karisa haram hubungan sama suami. Oh iya, saya gitu ke ibu tuh terus langsung saya ya udah di hati saya nggak ada aduh, gini lagi enggak. Terus cuma saya pikir, berarti nanti pulang saya tidurnya udah pindah ke kamar anak, yang kayak gitu-gitu. Enggak berpikir ribet gitu, bener-bener yang kalau ditanya, "Abis ini mau gimana?" Enggak tahu. Pokoknya jalanin setapak demi setapak lah kalau bisa dibayangkan gitu. Semua nanya, "Abis ini gimana?" Saya selalu bilangnya, "Enggak tahu." Gitu, bener-bener apa ya, pasrah gitu kali ya gitu sama Allah gitu. Jadi memang apa saat itu mikirnya ya cuman bersyukur aja gitu ya. Kayak nggak mungkin banget saya tuh dipilih Allah untuk dapat petunjuk gitu ya. Tapi kok ya dipilih dalam status kondisi seperti ini gitu ya. Siapa suami saya seperti apa, anak saya sudah 3 gitu kan gitu. Saya tahu itu bakal cari masalah berantakan gitu, tapi ya udah pasrah aja gitu bener bersama Allah kayak udah saya ketemu Allah yang benar gitu. Allah kan Maha segala-galanya, kalau saya kehilangan segala-galanya juga Allah yang Maha mengembalikan juga. Kalaupun Allah nggak kembalikan ya udah gitu. Allah itu udah lebih dari Iya. cukup buat saya. Waktu itu udah pikiran gitu aja Pak Ustadz. Nah, setelah masuk Islam kan tadi sudah tergambar ya bakalan ada masalah-masalah ya. Nah, ya entah nanti dari keluarga, entah dari kerjaan dan sebagainya. Nah, kalau yang ujian terberatnya itu apa dok waktu setelah masuk Islam itu dok?